Hidup makin berat di masa yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Ditambah dengan tantangan pandemi yang belum kunjung terlihat ujungnya. Dalam berbagai sisi, hidup rasanya makin berat. Namun, bukankah rasa berat ini telah Allah sesuaikan dengan kemampuan kita? Asa tak boleh putus. Masih ada harapan kita bangkit dan melampaui ujian demi ujian ini. Mari hadirkan selalu kondisi ruhiyah yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Kalamata Komunika mempersembahkan jamuan spesial untuk Anda. Muharram Bersemi menghadirkan narasumber terbaik. Ustadz Muhammad Habibi, Ustadz Bendri Jaisyur Rahman, Riza Zakarias, Dr. Zaidul Akbar, Dr. Adi Warman Karim, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, Ustadz Ardian Syekh Asri Hussein, Ustadz Lukmanul Hakim. Spesial di bulan yang dimuliakan, sebagai ikhtiar memohon kemudahan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, karunia dan kesehatan yang kita miliki sampai detik ini. Sholawat dan salam tak lupa mari kita layangkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini di majelis ilmu, insya Allah semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Baiklah sahabat sekalian, kita lanjutkan sesi webinar hari ini di sesi dengan tema rezeki tetap bersemi meski pandemi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Adi Warman Karim. Alhamdulillah beliau sudah tergabung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Tad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kelihatannya fresh nih ya, outdoor. Mudah-mudahan Ustadz sekeluarga selalu diberikan limpahan kesehatan meskipun kita dalam kondisi diuji oleh pandemi. Amin. Baik Ustadz, kita akan coba mulai saja sesi kali ini. Langsung untuk diberikan waktunya kepada Ustadz memberikan pencerahan bagi kita semua tentang bagaimana kiat-kiat untuk bisa mendatangkan rezeki tetap bersemi sekalipun dalam kondisi pandemi. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti biasa kita banyak kuis ya. Iya, Tad. Jadi panitia tolong monitor. Jawab kuis yang paling cepat, dia menjadi pemenang kuisnya. Dan setiap pemenang kuis nanti akan dapat gocap Rp50.000, oke? So jadi panitia tolong monitor siapa aja yang jadi pemenang kuis, nanti kirim ke Eva, sekretaris saya, daftar pemenang kuisnya. Insya Allah nanti akan kita segera transfer duitnya Rp50.000. Oke. Siap, Tad. So, Insya Allah. ada baik sahabat, hal. sudah siap-siap ya? Jadi gini nih. Rezeki ini kayak kita kalau pergi ke kawinan tuh. Kalau kita pergi kawinan, makanan itu kan prasmanan, dihidangin. Berbagai jenis makanan ada. Mau nambah 2 kali, 3 kali juga nggak jadi masalah. Begitu juga dengan rezekinya Allah. Rezekinya Allah itu tidak terbatas. Bahkan rezeki itu berasal dari namanya Allah Ar-Razzaq. Nah, karena rezeki itu berasal dari namanya Allah Ar-Razzaq, maka dia menjadi tidak terbatas.
Bayangin aja bagaimana Allah ngasih makan segitu banyaknya ikan yang ada di laut, yang ada di sungai, burung-burung, hewan, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Itu sebabnya kita bilang rezeki Allah itu tidak terbatas. Tapi rezeki kita udah ditaker, nggak bakal ketuker. Sama kayak kita pergi makan di kawinan yang prasmanan tadi, benar nggak? Makanannya banyak, Iya, Tad. berlimpah, macam-macam, benar nggak? Betul, Tad. Tapi yang kita adalah yang ada di piring kita, benar nggak? Oleh Iya, karena itu, walaupun rezeki Allah itu banyak terhidang di mana-mana, kita nggak boleh diem, men. Gara-gara pandemi ente diem doang, ya nggak dapat makan, benar nggak? iya, Kita Tad. harus jemput rezeki itu, benar nggak? Bahwa Betul. dalam menjemput rezeki itu kita harus antri rame-rame, benar nggak? Apalagi Iya. kalau itunya apanya tuh stolnya, stol tuh apa sih bahasa Indonesia? Itu loh, Venue. pokoknya gubuk. Venue, Walaupun Tad. iya. Walaupun gubuknya itu apa namanya? Misalnya sate Padang gitu kan, yang rame antri. Ya udah Favorit. kita sabar aja kita antri di sono, bener nggak? Dan Betul. sabar itu berasal dari namanya Allah As-Sabur. Karena sabar itu berasal dari namanya Allah As-Sabur, maka sabar pun tidak terbatas, benar ya? Kita juga waktu nyari harus sabar. Bahwa nanti giliran kita yang mau ngambil, tahu-tahu sate Padangnya udah habis, benar ya? Tahu-tahu misalnya martabak udah habis, bersyukur aja lagi, benar ya? Jangan lihat apa yang belum ada di piring kita. Kan banyak makanan yang lain selain sate Padang, selain martabak, benar ya? Cari aja yang lain, benar ya? Betul. Pertanyaan pertama. Nih, gocap pertama. Oke. Siap-siap, sahabat. Dulu-duluan. Bab pertama, benar gak? Kita harus paham, sefaham-fahamnya, bahwa rezeki itu udah ditaker, nggak bakal ketuker. Yang menjadi tugas kita adalah kita benar-benar ikhtiar mencari rezeki tersebut, karena Allah berfirman, siap. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu ... gocap. Wa may Silakan, yattaqillah sahabat. yaj'al Ini lahu seperti sambung ayat, makhraja Tad. wa may... Ini langsung Silakan, jawab. Jawabannya. sahabat Biar Rian. ya. Iya, langsung jawab di situ ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la ... Oke. Kita lanjut berikutnya. Ya. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, ada 5 hal yang menentukan keberkahan kita dalam mencari rezeki. Nah, oke. Yang pertama, yang menentukan keberkahan kita dalam mencari. Ente jawabnya di chatroom ya, supaya panitia gampang Betul. mengidentifikasi siapa yang jadi pemenang, supaya bisa gampang nanti ditentukan siapa pemenangnya, kemudian dikirim hadiahnya ya. Jadi nggak usah Ya, pakai Tad. raise hand ya. Biar ada Jawab jejak aja. digital. Iya, Bukti jejak siapa yang digital. lebih dahulu. Mantap. Tafadhol, Tad. Oke. Lanjut, Tad. 5 hal yang menentukan keberkahan rezeki kita. Yang pertama, kesungguhan kita dalam berikhtiar mencari rezeki. Ini yang pertama, men. Ingat gak kisah? Siap-siap, kuis kedua. Siapa nama seorang ibu yang tidak pernah menyerah dalam berikhtiar mencari rezeki, mencari air, 7 kali lari bulak-balik antara Safa Marwah. Nah, gocap. Siapa nama seorang ibu yang tidak pernah menyerah berikhtiar mencari air 7 kali bulak-balik antara Safa Marwah? Ini, men. Cepet langsung 7 jawabannya kali banyak, Tad. bulak-balik. Walaupun ternyata yang dapetin air bukan ibu tersebut, yang dapat air adalah anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Walaupun ketemu airnya bukan antara Safa Marwah, ketemu airnya di sumur Zamzam, beberapa ratus meter dari Safa Marwah. Tapi Allah mengatakan Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Sungguh di ikhtiar ibu itu yang lari-lari antara Safa Marwah itulah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nih nomor 1, men. Sungguh-sungguh dalam ikhtiar kita mencari rezeki. Sabar, men. Ingat tadi sabar kan? Nomor 2. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Ingat tadi cerita kita kawinan kan? Bersyukur aja lagi, benar gak? Ya. Bersyukur aja. Allah masih ngasih kita rezeki hidup.
masih kasih rezeki kita sehat, masih kasih rezeki kita untuk ikutan Zoom saat ini, benar nggak? Karena Allah berfirman, siap-siap gocap. La in syakaratum la azidan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakaratum la azidan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa-siapa yang dapat mensyukuri nikmat yang aku berikan padanya, percaya akan aku tambahkan nikmatku padanya. Banyakin bersyukur, men. Benar ya? Alhamdulillah, men. Saya pernah COVID, tanggal 3 Juli kemarin COVID. Alhamdulillah bersyukur, sehat, normal lagi kayak sekarang, benar nggak? Betapa banyak yang orang udah kena COVID. Betapa banyak juga orang yang sehat lagi, benar nggak? Syukur aja, men. Para ulama tasawuf mengatakan dalam kitab-kitabnya, apabila engkau mengeluh akan teriknya sinar matahari di siang hari, sabar aja, bentar lagi juga malam. Siap-siap gocap berikutnya. Apabila engkau mengeluh akan dingin dan gelapnya malam, sabar aja, bentar lagi juga titik. Gocap. Oke? Apabila engkau mengeluh akan teriknya sinar matahari siang hari, sabar aja, bentar lagi juga malam. Apabila engkau mengeluh akan gelap dan dinginnya malam, sabar aja, bentar lagi juga titik. Benar gak? Ngapain ngeluh-ngeluh, main jadi orang, benar gak? Ente ngeluh juga nggak ngerubah apa-apa. Tiap hari matahari tetap terbit, tiap hari matahari juga tenggelam, benar gak? Yang kerja pergi kerja, yang melahirkan, benar. Semua jalan aja normal semua. Life goes on, man. Ente ngeluh aja sendiri, nggak ada apa-apa. Tapi, nah ini dalam kitab tasawuf dikatakan, kalau kita dapat mengambil manfaat dari teriknya sinar matahari, ente jemur tuh baju yang basah jadi kering. Benar nggak? Ente jualan es dawet jadi laku. Ente dapat duit, dapat rezeki. Begitu juga malam. Kalau ente ngeluh aja. Tapi kalau ente ambil manfaat, ente jualan wedang jahe, jualan kopi, jualan teh anget, jualan selimut, ente dapat rezeki, ente dapat manfaat. Ini penting. Bagaimana kita bisa terus mendapat manfaat apapun keadaan yang kita hadapi. Mau malam kek, mau siang kek, benar gak? Kita dapat manfaat dari teriknya matahari dan dari gelapnya malam. Itu baru nomor 2, men. Nomor 3, oke? Kita bentar aja nih, yang penting ilmunya nyampe. Nomor 3, bakti sama orang tua. Ini penting, men. Bakti sama orang tua. Karena Rasulullah SAW bersabda, siap-siap gocap. Ridhakallah fi ridhaka walidain, yang artinya keredoan Allah itu terletak pada keredoan kedua orang, titik, gocap. Keredoan Allah itu terletak pada keredoan kedua orang, titik, gocap. Orang tua kita begitu sayangnya sama kita, begitu cintanya sama kita. Udah, kalau orang tua kita kagak sayang sama kita nggak jadi lahir, men. Udah diaborsi, ngerti gak? Nah, bahwa kita hidup itu berarti orang tua kita sayang sama kita, bener gak? Mulai dari kecil diurusin sampai gede, bener gak? Udah, bakti sama orang tua, men. Kalau orang tua redha sama kita, Allah redha sama kita. Oke. Yang keempat, banyakin silaturahim. Karena Rasulullah SAW bersabda, siap-siap gocap. Karena Rasulullah SAW bersabda, sungguh silaturahim itu akan memperpanjang umur dan menambah titik. Sungguh silaturahim itu akan memperpanjang umur dan menambah titik. Silaturahim, men, penting. Banyak teman, banyak rezeki. Benar ya? Dan yang kelima, yang terakhir, banyakin sedekah. Nah, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sedekah itu lebih cepat sampainya, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, sedekah itu lebih cepat sampainya kepadaku, kata Allah, dibandingkan sedekah itu sampai ke tangan orang yang menerimanya. Ini dalam hadis lain disebutkan, sedekah itu lebih cepat datangnya daripada musibah yang akan datang pada dirimu. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan ini menjadi benteng
dari datangnya musibah, atau disebut juga sedekah ini menjadi penolak bala, benar nggak? Karena dia datangnya lebih cepat daripada bala, daripada musibah yang mau datang. Sedekah ini dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan, the best feeling of happiness is when you are happy because you have made someone else happy. Perasaan bahagia yang paling baik itu adalah ketika kita bahagia karena kita telah membuat orang lain bahagia. Dalam hadis qudsinya disebut, amalan yang paling cepat langsung sampai kepada aku, kata Allah, adalah ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Udah men, bahagiain orang lain. Kalau ente punya duit, kita berbagi dalam bentuk uang, namanya sedekah. Kalau ente nggak punya duit, nggak apa-apa, tetap berbagi, men. Karena Rasulullah SAW kita kan bisa bagi macam-macam. Kita senyum juga berbagi, sedekah juga, benar nggak? Orang enak aja ngelihat kita karena kita suka senyum, benar nggak? Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, siap-siap gocap, sungguh senyummu itu adalah titik-titikmu. Nah, gocap. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, itulah kira-kira 5 faktor yang membawa keberkahan dalam rezeki kita. Back to you, Pak Moderator, Pak Rahman. Baik. Jazakallah, Tad. Alhamdulillah, kita sudah dapatkan secara padat, singkat, tapi sangat lengkap ya, faktor-faktor yang bisa mendatangkan rezeki buat kita. Nah, silakan buat sahabat untuk bisa mengajukan pertanyaan dalam waktu yang singkat ini, mumpung Ustadz ada waktu sedikit lagi untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi berkaitan dengan bagaimana sih mendatangkan rezeki di masa pandemi. Baik, dari chat belum ada yang raise hand? Belum ada juga. Kalau gitu saya ingin bertanya, Tad, bagaimana caranya, Tad, memandang situasi pandemi ini supaya kita bisa tetap bersemangat dalam ikhtiar mencari rezeki, sekalipun dalam logikanya ada banyak keterbatasan atau kebijakan yang membatasi gitu, Tad. Bagaimana, Tad? Biasalah, pandemi juga karena Allah juga yang ngatur. Nggak ada satu helai daun pun yang jatuh tanpa izinnya Allah. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, siap-siap gocap. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri titik. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri titik. Setiap kali Allah menurunkan cobaan pada kita, kesulitan pada kita, pada saat yang sama Allah menurunkan kemudahan. Buktinya siang ini kita bisa Zoom, bener gak? Kalau nggak Zoom repot nih, mesti datang kemana gue nih, bener gak? Dengan Zoom saya bisa santai-santai di sini, bener gak? Gitu ya. Jadi kita harus selalu melihat bahwa masalah itu, pandemi ini two sides of a coin. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, bener gak? Dan kita harus ingat juga bahwa Allah mengatakan siap-siap gocap lagi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa titik. La yukallifullahu nafsan illa titik. Allah kasih cobaan tuh nggak bakal mungkin melebihi kemampuan kita untuk ngatasinnya. Dan kalaupun Allah memberikan cobaan pada kita, nggak usah khawatir, men. Siap-siap gocap lagi, benar nggak? Allah mengatakan dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma titik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma titik. Maka nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Cobaan mah datang. Pandemi ya baru 2 tahun. Saya hidup udah 58 tahun, men. 56 tahun hidup tenang-tenang aja, gak ada pandemi, bener gak? Baru 2 tahun doang ente udah ngeluh, tenang aja, men. Ada Allah yang ngatur, bener gak? Nih, yang berikutnya nih, gocap lagi kalau bisa. Gocap lagi kalau bisa nih, oke? Yang berikutnya, oleh karena itu, dalam keadaan apapun, sulit apa enggak sulit, sempit apa lapang, kita harus selalu berbuat kebaikan. Karena Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, siap-siap gocap. Hal jazaul ihsan illal titik.
hal jazaul ihsan illal titik. Dan tidaklah satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Jadi kita takut apa, men? Buat kebaikan aja, udah nggak usah pikirin. Bahwa orang yang kita berikan kebaikan itu dia reaksinya, responnya negatif, cuek aja lagi. Bahwa kita membuat kebaikan kepada seorang, kita nggak usah ngarepin balasan dari dia. Ngapain balasan dari dia? Dia aja kita tolong, bener nggak? Ngapain, men? Kita ngarepin balasannya dari Allah, bener nggak? Nah, jadi dalam menghadapi pandemi ini, terserah dah mau pandemi, mau PPKM lu perpanjang lagi juga masa bodoh ting. Yang penting kita lah terus membuat kebaikan aja, yakin ini semua ada Allah yang atur. Allah berfirman, siap-siap. Ini agak susah dikit nih, bener nggak? Balillahil amru jami'a, yang artinya sebenarnya seluruh urusan ini adalah milik titik gocap. Balillahil amru jami'a, sebenarnya seluruh urusan ini adalah milik titik. Jadi kita takut apa, men? Tuh yang di itu Pak Rahman Ridhatullah asik banget tuh, kantornya keren banget, bener gak? Padahal pandemi udah 2 tahun, tapi kantornya masih keren banget, bener gak? Alhamdulillah. Lah saya juga enak banget di sini lagi ngadem, bener gak? Iya, udah, men. Bismillah dah, ada Allah. Back to you. Baik, Tad, syukron. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari sahabat Alfat. Saya sedang punya hutang. Bagaimana kalau kemudian niat sedekah? Jadi mungkin prioritasnya nih, Tad, antara bayar hutang atau ingin sedekah. Kira-kira gimana, Tad, tanggapan Ustadz? Kalau dia no tempo, utang bayar, men. Ada aja lu. Kalau dia tempo, utang bayar, sedekah itu nggak usah nunggu kaya. Ngapain lu nunggu kaya dulu baru sedekah? Sedekah biar kaya, bener gak sih? Iya gak? Nggak usah nunggu kita mampu dulu baru buat kebaikan, nggak usah. Sedekah kan kita udah cerita tadi, nggak usah pakai duit bisa, pakai senyum juga bisa, bener gak? Betul, Tad. Kita harus enjoy, man, enjoy life, enjoy being a Muslim. Enjoy with halal lifestyle. Kita harus nyaman dengan keislaman kita. Dan orang lain pun nyaman dengan keislaman kita. Ngerti gak? Iya, Tad. Kalau kita merasa Islam ini jadi beban, Islam ini kita lakuin kita karena takut masuk ke neraka apa segala macam, nggak asik hidup kita, men. Hidup yang asik aja, benar gak? Bentar hidup, bentar lagi juga mati kita semua, benar gak? So kita harus enjoy life. Karena kalau kita bisa enjoy life, kita bisa merasakan nikmat yang Allah berikan pada kita. Sehingga kita mampu mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas apapun yang terjadi. Mau gempa kek, Allah tetap maha terpuji. Mau tsunami kek, Allah tetap maha terpuji. Mau COVID kek, Allah tetap maha terpuji. Mau meninggal kek, Allah tetap maha terpuji. Benar gak? Ini maknanya Alhamdulillah ala kulli hal. Kita harus bisa merasakan, kalaupun kita sakit, Alhamdulillah masih bisa napas. Benar gak? Kadang-kadang kita mikirnya cuma duit. Dalam kitab-kitab tasawuf diajarkan, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Harta, men, paling rendah. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, harta itu baru menjadi rezeki kita ketika kita telah ambil, kita belikan sesuatu, lalu kita pakai dan rusak. Atau yang kedua, ketika harta itu kita ambil, kita belikan sesuatu, kita makan, masuk ke dalam tubuh kita, kemudian keluar menjadi kotoran. Atau yang ketiga, kita ambil harta itu, kita sedekahkan. Dan inilah yang kekal. Siap-siap ucap. Dan inilah yang akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan di titik. Nah, dan inilah yang akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan di titik. Para ulama tasawuf juga merumuskan bahwa rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Kita bisa beli obat pakai duit, man. Kita bisa
vitamin pakai duit, bisa bayar dokter pakai duit, bisa bayar rumah sakit pakai duit. Tapi kita nggak pernah bisa beli kesehatan, benar nggak? Nggak bisa, men. Saya ngerasain kemarin COVID, duit ada, mau ngapain? Isoman emang, lo kaya juga tetap aja isoman, benar nggak? Lo Betul tadi. duit juga tetap aja isoman, tetap obat segala macam, benar nggak? Coba sekarang bayangin gini deh, kalau ente dikasih duit 1 juta rupiah, pegang di tangan, disuruh pot mau gimana? Rupanya kan jadi kurang asik gara-gara kita hidupnya di knalpot mobil nyalain atau knalpot motor nyalain, benar nggak? Jadi rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Oke, rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang soleh, solehah. Paling asik punya anak soleh, solehah. Kita masih hidup, kita disayangin, diurusin, asik gak? Kita mati, kita didoain. Dan rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah siap-siap gocap, siap-siap gocap. Dan rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah husnul titik gocap. Paling rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah husnul titik. Mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik. Karena kalau man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mengakhiri hidupnya dengan imannya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak semua. Ini udah jam berapa kita nih? Udah habis belum waktunya nih? Habis ya? 12.30 Tad. Sorry. 13.30. Ya, 13.30. Pas benar ya, benar ya. Saya akhiri di sini aja supaya memberi kesempatan kepada ustadz-ustadz yang lain untuk memberikan tausiah-tausiahnya. Salam saya buat semuanya. Doa kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang lagi sakit diangkat sakitnya, diganti dengan kesehatan. Amin. Bagi mereka yang lagi sedih, mudah-mudahan Allah angkat sedihnya, diganti dengan kenyamanan dan kebahagiaan. Bagi mereka yang lagi kesempitan, mudah-mudahan Allah angkat kesempitan dan menggantinya dengan kelapangan. Bagi mereka yang saat ini lagi menanggung hutang yang besar, mudah-mudahan Allah segera lunasi hutang-hutangnya dan membalasnya, menggantinya dengan rezeki yang lapang, yang barokah, yang halal. Bagi mereka yang saat ini lagi menunggu-nunggu datangnya jodoh, mudah-mudahan Allah segera mudahkan untuk mendapatkan jodoh yang soleh, solehah. Bagi mereka yang saat ini mendapat tugas, mendapat amanah untuk menjaga orang tua kita. Itulah kunci surga kita. Amin. Baktilah kepada orang tua kita itu. Amin. Karena dengan bakti pada orang tua itu, kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa kirim daftar pemenang kuis ke Eva. Nanti insya Allah Eva akan transfer uangnya 50.000 untuk para penang. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Sekali lagi jazakallah Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat sekeluarga. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk semua ilmu dan pencerahannya. Ya, baiklah sahabat sekalian. Demikian sesi singkat namun penuh dengan hikmah untuk kita bisa memperoleh pencerahan bagaimana bisa menjemput rezeki di masa pandemi. Insya Allah semua pemenang yang sudah kami catat ada bukti digitalnya, insya Allah nanti akan dihubungi oleh pihak panitia mendapatkan hadiah yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik sahabat sekalian, untuk sesi yang berikutnya, karena masih ada waktu, kita akan coba isi berdasarkan permintaan dan masukan yang dari para peserta webinar kemarin mengenai sesi 1 yang banyak ketinggalan, yang berasal dari Ustadz Benri dengan tema tentang cinta. Ya, karena itu untuk sesi berikutnya untuk mengisi waktu akan ditayangkan kembali untuk memenuhi harapan dari beberapa peserta webinar yang kemarin masih belum sempat untuk mengikuti sesi dari Ustadz Benri. Baik, dengan demikian
selesai sudah sesi kali ini dan selanjutnya kita tutup untuk bisa melanjutkan dengan tayangan ulang dari sesi Ustadz Benri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup makin berat di masa yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Ditambah dengan tantangan pandemi yang belum kunjung terlihat ujungnya. Dalam berbagai sisi, hidup rasanya makin berat. Namun, bukankah rasa berat ini telah Allah sesuaikan dengan kemampuan kita? Asa tak boleh putus. Masih ada harapan kita bangkit dan melampaui ujian demi ujian ini. Mari hadirkan selalu kondisi ruhiyah yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Kalamata Komunika mempersembahkan jamuan spesial untuk Anda. Muharram Bersemi menghadirkan narasumber terbaik. Ustadz Muhammad Habibi, Ustadz Benri Jaisyur Rahman, Riza Zakarias, Dr. Zaidul Akbar, Dr. Adi Warman Karim, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, Ustadz Ardian Syekh Asri Hussein, Ustadz Lukmanul Hakim. Spesial di bulan yang dimuliakan, sebagai ikhtiar memohon kemudahan dari Allah